Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Aziz Tutorial. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan dan merekomendasikan kepada teman-teman ada beberapa proxy yang bisa dipakai untuk terhubung ke internet. Jadi selain proxy Singapura yang saya sarankan di video saya sebelumnya, ada juga beberapa proxy yang teman-teman bisa pakai dan tidak menutup kemungkinan proxy ini juga di wilayah teman-teman itu kecepatannya bagus. Untuk itu sebelum teman-teman tonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini agar video ini ke depan lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat memposting video-video yang menarik bagi teman-teman. Nah, jadi langsung saja ke videonya. Check it out. Oke guys, kembali lagi. Jadi di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman ada beberapa rekomendasi dari saya tentang memilih proxy. Jadi selain memilih proxy Singapura, kita juga bisa memilih beberapa proxy yang dimana kecepatan speednya lumayan teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi rekomendasi dari saya ini untuk beberapa speed itu, saya masuk dulu di aplikasinya teman-teman. Nah, jadi untuk yang teman-teman yang memakai aplikasi Vision Pro itu sama aja, karena kan situ juga memilih proxy. Nah, di sini saya memakai proxy tunnel kayak gitu, tapi caranya sama. Nah, di sini di bagian proxy, nah sini kan ada beberapa banyak proxy. Jadi selain proxy Singapura yang biasa sering saya pakai dan saya rekomendasikan ke teman-teman, tapi juga ada beberapa, karena kalau di Singapura itu terkadang ada di suasana atau keadaan dimana kita terhubungnya itu agak sulit gitu teman-teman. Jadi untuk beberapa rekomendasi ini saya rekomendasikan yang pertama itu adalah proxy Jerman. Nah, sini proxy Jerman teman-teman bisa pakai walaupun speed kecepatannya juga terkadang akan lambat, juga terkadang juga bagus juga gitu. Jadi teman-teman bisa tes, mungkin di wilayah teman-teman itu kecepatannya stabil kayak gitu. Nah, selain proxy Jerman, di sini saya rekomendasikan yang kedua adalah proxy Jepang ya, atau Jepang kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini untuk proxy Jepang juga kecepatannya lumayan, karena saya sering pakai juga, sampai terkadang kecepatannya itu kalau saat saya terhubung itu kecepatannya itu sampai di 1 megabyte per second kayak gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa tes juga. Nah, dan juga Netherlands atau Belanda. Nah, di sini kecepatannya juga lumayan. Nah, dan United States ya, Amerika kayak gitu teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tes. Itulah beberapa rekomendasi dari saya tentang proxy selain proxy Singapura. Nah, begitu. Mungkin di wilayah teman-teman bisa tes, siapa tahu di wilayah teman-teman proxy ini cocok dan speednya bagus. Di sini saya mencoba untuk proxy Jerman. Kita tes untuk menghubungkan. Oh maaf teman-teman, saya aktifkan data dulu ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum saya aktifkan data, sini saya ingin menunjukkan teman-teman saya tidak mempunyai kuota internet. Nah, yang saya miliki hanya kuota game. Nah, sini teman-teman bisa lihat bahwa Anda memiliki kuota GameX 30 GB. Nah, di sini karena saya baru daftar kemarin, jadi untuk kuota YouTube-nya 0 GB. Karena saya sudah pakai, sedang kuota internetnya 373,69 MB ya. Iya, karena kalau saat kita pertama kali mendaftar itu kan selain dapat 30 GB kuota GameX, kita juga dapat 0,5 MB YouTube dan kuota internet 1 GB gitu. Karena saya sudah pakai kemarin, jadi yang tersisa hanya itu kuota internet 373,69. Memang ini masih bisa terhubung ke internet, namun
untuk kecepatannya juga semakin menurun nih, karena dilihat dari kuotanya yang semakin sedikit gitu teman-teman. Tapi nanti kita tes terhubung. Nah, terhubung, tapi di sini saya akan tetap memakai aplikasinya untuk menghemat kuota saya yang tersisa, kuota internet saya. Nah, dan nanti kita lihat. Dan dengan pulsa saya di sini, nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa kuota sisa pulsa kamu adalah Rp0, artinya saya tidak punya sama sekali. Yang saya punya hanya kuota GMX 30 GB, dan tadi ada sisa kuota dari internet saya 1 GB itu tersisa kurang lebih dua berapa setengah, kurang lebih seperti itulah. Nah, di sini saya bukan data dulu, saya jalankan aplikasinya. Nah, di sini saya memakai proxy Jerman, kita tes apakah bisa terhubung. Nah, kita masuk di KPN tunnel. Nah, jadi pada posisi seperti ini, kalau lagi proses berjalan itu teman-teman tinggal menunggu aja sampai terhubung kayak gitu teman-teman. Nah, jadi sambil menunggu terhubung, mungkin teman-teman bisa santai minum kopi, makan cemilan dulu tuh kayak gitu. Bahwa prosesnya itu masih dalam proses menghubungkan, belum terhubung teman-teman. Sampai prosesnya berhenti itu menandakan itu terhubung. Biasanya berhenti di pas saat itu yang disiapkan alat listrik di bawah tuh relay header, socket, cross, itu biasanya di bagian situ. Karena di setiap saya lihat ya, kalau saya menghubungkan itu saya melihat terus menghubungkan di bagian mana ini. Jadi kita tunggu lagi teman-teman ya. Kalau di waktu seperti ini teman-teman bisa matikan dulu datanya. Kalau tentunya harus lama ya, matikan dulu datanya, lalu aktifkan. Ini data yang aktif di sensor saya. Lalu kita tunggu lagi gitu. Jadi untuk membuat game mesin teman-teman harus bersabar kayak gitu, karena untuk mendapat sesuatu yang gratis dibutuhkan namanya kesabaran kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ingin mau speednya lancar ya teman-teman harus keluarkan uang yang lebih juga, yaitu beli saja kuota flash dengan harga yang terkadang untuk di wilayah saya kalau untuk kartu biasa itu sampai 100.000 bahkan lebih untuk yang 10 giga. Kalau yang 15 giga itu biasa di 100 lebih, tapi kalau bagi teman-teman yang harus sakti, nah, itu biasanya 75.000 saja kayak gitu. Nah, walaupun 75.000 tapi lumayan teman-teman kalau setiap bulan keluarkan ya, terasa juga kalau teman-teman yang punya aktivitas kerja begitu. Untuk walaupun nggak kerja tapi bisa ngasih uang ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih nggak kerja tidak bisa ngasih uang, wah itu yang parah sekali teman-teman. Jadi untuk mengeluarkan uang 75.000 setiap bulan untuk membeli data juga itu terasa teman-teman kalau menurut saya pribadi sih. Nah, lalu juga sedangkan untuk menggunakan kuota GMX ini 25.000 ya itu ini cukup hemat.
kalau teman-teman lihat seperti ini akan terpindah secara otomatis kayak gini teman-teman. Nah, bahwa ini menunjukkan bahwa sudah terhubung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga di proxy tunnel pada bagian log. Nah, nanti teman-teman sekarang ke bawah ada tulisan connected, artinya terhubung kayak gitu teman-teman. Nah, sini coba kita tes seberapa cepat kecepatannya. Kita tes teman-teman ya. Nah, di sini saya masuk satu situ nih speed. Ini kita mau lihat berapa besar kecepatannya internetnya. Nah, jadi sini dia lagi menghubungkan ke proxy-nya. Jadi kita tunggu aja teman-teman, memang sedikit lama. Tapi ya untuk mendapat hasil yang memuaskan, ya kita sabar aja teman-teman. Nah, di sini proxy-nya sudah terbaca. Sekarang core. Nah, mungkin di sini agak sedikit berisik teman-teman karena apa, suara ayam yang berkokok pagi hari. Jadi video ini saya buat pagi hari. Nah, di sini kita lihat kecepatannya mulai naik. Nah, dari 1,18, 1,32, 41, turun lagi 56, 57, turun lagi ke 54, 52. Jadi kecepatannya itu 1,48 MB per sekon teman-teman. Jadi kecepatannya lumayan teman-teman. Nah, itu untuk kecepatannya. Jadi itulah rekomendasi dari saya tentang beberapa proxy yang teman-teman bisa coba di wilayah teman-teman. Mungkin kecepatan teman kecepatan proxy ini di tinggi lagi dibandingkan saya kayak gitu. Nah, jadi coba kita tes buka YouTube. Ya, kita tunggu aja. Nah, di sini sudah mulai terbuka teman-teman. Nah, inilah sudah terbuka nih teman-teman. Teman-teman lihat, sudah terbuka kayak gitu. Jadi itulah rekomendasi dari saya tentang beberapa proxy. Jadi nanti teman-teman saya tes juga untuk proxy Jepang, karena di sini saya hanya tes untuk proxy Jerman. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa bisa terhubung juga di proxy Jerman kayak gitu. Jadi selain Singapura ada juga proxy Jerman, Jepang, Netherlands atau Belanda, dan Amerika, United States. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini saya hanya bisa menunjukkan kepada teman-teman untuk proxy Jerman kayak gitu. Jadi kalau untuk menunjukkan ke semuanya itu bisa saja teman-teman, tapi karena untuk terhubungnya itu agak sedikit lama, jadi saya juga terkadang bosan juga menunggu teman-teman. Jadi saya mencari proxy yang bisa terhubungnya cepat kayak gitu, karena mungkin bagi teman-teman yang punya cepat seperti saya malas menunggu jadi ya. Nah, jadi mungkin saya video dari saya cukup sekian dan terima kasih, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.